Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 6 Juli tahun 2022 bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1443 Hijriah. Jadi beberapa hari ke depan kita sudah akan melaksanakan sholat Id, di mana kaum muslimin seluruh dunia di tanah suci Makkah akan wukuf di Arafah. Sebelum itu saya akan membagikan tazkirah mengenai pembelaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai segi kehidupan. Banyak manusia yang belum menyadari bahwa umat Muhammad yang sekarang adalah umat yang paling dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka oleh baginda disebut sebagai saudaraku. Kenapa umat Muhammad Rasulullah SAW yang saat ini disebut saudaranya oleh baginda Rasulullah? Karena kita adalah manusia yang istimewa. Tidak pernah melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dulu zaman Nabi Musa, pengikutnya melihat Nabi Musa, jadi mereka ikut. Itu pun Bani Israel ketika Musa mengajak untuk berperang, Bani Israel berkata bahwa pergilah engkau bersama Tuhan untuk berperang, biarlah kami duduk-duduk di sini. Tapi ketika umat Muhammad Rasulullah SAW diajak pergi perang Badar, maka mereka berkata, kami tidak akan seperti umatnya Musa yang berkata, pergilah engkau berdua bersama Tuhanmu berperang dan kami akan duduk-duduk di sini. Tapi kami akan ikut bersamamu di depanmu, di kananmu, di kirimu, di belakangmu, kemanapun engkau pergi. Begitulah kesetiaan daripada umat Muhammad Rasulullah SAW. Begitu pula kesetiaan umat Muhammad pada saat akhir zaman ini. Jadi dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan saudaranya adalah para pengikut baginda di akhir zaman, yaitu orang-orang yang tidak pernah melihat baginda, tetapi mereka mencintai baginda begitu rupa. Bahkan mereka mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta mereka kepada anak istri mereka, harta benda mereka, bahkan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika ada peristiwa-peristiwa penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk apapun itu, dari zaman ke zaman, ada banyak pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membela baginda. Jadi adalah hal yang keliru. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, apabila umat Muhammad Rasulullah SAW mencintai beliau dan membela beliau dari orang-orang yang menghinakan, merendahkan beliau, itu bukanlah satu yang disebut dengan radikal atau intoleran. Tetapi sebagaimana seorang anak tidak tega jika ibu kandungnya dihina, ayah kandungnya dihina, saudara perempuannya dihina, maka tentu dia akan membenci orang-orang yang menghinakan ibu kandungnya, ayah kandungnya, saudara kandungnya. Begitupun juga
dia pada saat yang sama akan mencintai ibunya, ayahnya, anaknya, istrinya. Jadi benci dan cinta itu selalu hadir secara bersamaan. Begitu pula orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW. Apabila ada di antara kalian yang menghinakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahkan keturunannya, seperti di Indonesia yang begitu banyak habaib-habaib, keturunan-keturunan beliau, janganlah kalian menghinakannya. Apatah lagi kalian tega menggambarkannya dengan begitu rupa kehinaan. Bahkan saat ini kalian memenjarakannya. Itu adalah bentuk satu kesakitan dari para pencinta baginda Rasulullah SAW dan keturunannya. Jadi janganlah kalian berkata kalau kami membela dan membenci orang-orang yang menghinakan baginda Rasulullah dan keturunannya, kalian mengatakan kami radikal, kami intoleran, kami tidak Pancasila. Tetapi hendaklah kalian berkaca, kebencian kami bukan disebabkan karena sesuatu yang kosong, tetapi diakibatkan oleh karena kalian menghina baginda Rasulullah dan keturunannya. Oleh sebab itu, kalau kalian tidak ingin dibenci oleh umat Islam yang sangat mencintai baginda Rasulullah dan keturunannya, berhentilah menghinakan, merendahkan, mencaci maki dan mencela baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitupun juga keturunannya, bahkan para penerusnya, yaitu para warasatul anbiya, penerus para nabi, para alim ulama. Begitulah yang seharusnya kalian pahami, bahwa kecintaan saudara baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih besar cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW daripada kecintaan mereka kepada anak istrinya. Begitulah yang seharusnya kalian pahami, bahwa saudara baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pengikutnya yang sekarang. Dan kebetulan di Indonesia pengikutnya adalah ratusan juta. Oleh sebab itu, kepada pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai beliau, buktikanlah cinta kalian, yaitu membenci orang-orang yang menghinakan baginda Rasulullah SAW dan keturunannya, bahkan membenci orang-orang yang membenci para ulama warasatul anbiya. Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mencinta. Maka apabila kalian tidak rela istri, anak kalian, orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian dihinakan, apatah lagi apabila itu adalah nabi kalian, rasul kalian, keturunan nabi, bahkan warasatul anbiya, para aulia, penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan musuh-musuh Nabi mengatakan radikal, intoleran. Tetapi berkacalah, bagaimana jika seseorang menghinakan orang tua Anda, ayah Anda, ibu Anda, anak Anda, saudara Anda. Pada saat yang sama ketika Anda mencintai kedua orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, pasti Anda membenci orang-orang yang menghinakan istri Anda, suami Anda, anak Anda, ibu Anda, ayah Anda. Apatah lagi apabila kami mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kalian menghinakannya, menyamakannya dengan segala sesuatu yang rendah, katakanlah seperti khamar, minuman, atau sebutan-sebutan lain yang merendahkan. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, sesungguhnya telah jelas dalam Al-Quran, celakalah para pengumpat dan pencela yang senantiasa kian kemari membuat postingan-postingan, membuat narasi-narasi membenci baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keturunannya dan para warasatul anbiya. Kelak mereka akan mati, percaya atau tidak percaya, mereka akan mati. Tidak ada yang dapat menghalangi kematian,
dan kelak mereka akan dihisab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah telah berkata dalam Al-Quran, wa ma miskala zarratin khairan yara wa ma miskala zarratin syarran yara. Segala kebajikan dan segala keburukan akan diberikan balasan yang setimpal tanpa penganiayaan. Oleh sebab itu, kepada yang suka menghinakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keturunannya dan para warasatul anbiya, aulia, penerus para nabi, berhentilah kalian dengan narasi menghina, dengan mengucapkan kata-kata yang tak pantas kepada para ulama, para penerus rasul, para keturunan rasul, para habaib, apatah lagi tentu saja kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian akan menyesal, bagaimana kalian akan menghadap di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di pelataran kiamat kelak. Dan pada hari itu tidak ada tempat berlari, kecuali Anda akan mengatakan, ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya hidupku ini dulu di dunia aku isi dengan banyak melakukan kebaikan. Tapi semua sudah terlambat. Oleh sebab itu, yakinlah, walaupun Anda tidak ingin dihisab, tidak ingin diadili, Allah tetap akan mengadili di pelataran kiamat. Maka saudara muslimku di mana saja berada, pertebar rasa cintamu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan membelanya dan membenci orang-orang yang menghinakannya, termasuk kepada keturunan beliau dan para warasatul anbiya. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan beberapa hari sebelum salat Idul Adha. Mari kita bersihkan harta kita dengan berkurban, karena berkurban adalah salah satu dari bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita mempersembahkan kurban ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita mengorbankan harta kita untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan begitu kita juga bersilaturahmi, karena daging kurban akan dibagikan kepada sahabat handai tolan, dan juga kita jadi peduli karena dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang tak mampu membeli daging. Dan juga kita bagikan untuk keluarga kita, karena bagian daging kurban ada untuk para orang yang berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.